Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan September. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September tentunya ya. Nah, ini grupnya udah ada guys, tentu aja teman-teman akan dapat bonus perkiraan Devin Sam di Ursa tahun 2027. Yang ini udah diupdate guys. Di sini kalau kita lihat udah ada sekitar 400-an saham yang udah kita update teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen curi start ya, saham-saham yang kemungkinan bagi Devin besar di tahun depan, nah ini tabelnya wajib teman-teman punya buat dicicil mulai dari bulan depan kayak gitu. Guys ya, di grup STS itu ada dua macam rekom menu, yaitu rekom menu ODT PSJP dan swing teman-teman. Nah, ini hari ini tanggal 18 Agustus ya kita bikin videonya. Kita dapat profit di Suri, Ahab, Koci, NSS tuh lihat teman-teman di sini. Ada IOTF, ada Kios, JAS, ISI ya, ISEA. Terus ada MTEK TP singkat. Nah, ini adalah menu ODT PSJP dan yang di tabel ini yang di MTEK ini adalah menu swingnya. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekom menu ODT PSJP dan swing, langsung masuk di STS Rekom. Catat guys, ada di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke guys, kali ini kita akan ngasih kabar. Nggak tahu ini kabar baik apa kabar buruk tentunya ya. Ya mungkin teman-teman nilai sendiri. Oke, kalau bagi saya guys, bagi saya ini adalah kabar baik. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. BI rencana hapus saham gocap, harga bisa ke harga 1. Nah, saat ini ada banyak nih saham-saham gocap teman-teman yang dia stuck di saham 50, nggak naik, nggak turun, anteng aja kayak gitu. Mungkin Bursa Efek ngerasa rugi ya, ngasih slot ke perusahaan atau emiten yang ya udah nggak gerak dan udah nggak ngasih mereka itu levy atau fee kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin Bursa Efek ngerasa rugi kayak gitu ya. Nah, karena Bursa Efek kan dia dapat untung dari setiap kita transaksi. Nah, kalau saham itu nggak ada transaksi kan mereka rugi juga kayak gitu teman-teman. Nah, jadi Bursa Efek akan ini guys ya. Ada aturan baru untuk saham yang harganya 50. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, harga saham 50 ya, itu ada lumayan banyak ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ada 30-an, 40-an lah mungkin. Ini PMMP ya, Sima, Sirus, Sugita, STS, TMP, Itram, banyak banget guys ini. Tuh lihat tuh. Banyak sekali ya, dan itu saham-saham yang mungkin teman-teman itu udah nggak kenal lagi, kayak Aisa, Asia ya, terus ada Army, Apol. Ya mungkin yang masih agak terkenal tuh kayak Goto, ADCP gitu ya, itu masih terkenal. Terus ada Boss, itu masih terkenal juga. Apalagi nih, udah nggak ada lagi sih yang lain guys. Nggak ada lagi guys. Ya mungkin saham-saham yang PMMP. Nah, PMMP ini masih terkenal ya. Mungkin kalian juga masih simpen PMMP karena 50-nya juga belum lama ya. Kayak yang lain sih saham-saham yang udah lama banget kayak gitu. Dan apa namanya? Ya keuntungannya bagi kita kayak gitu ya. Nah, teman-teman akan dapat saham ya dengan harga yang nominalnya tuh murah banget nantinya. Kayak gitu. Ya mungkin kalau dari 50 misalnya Goto nih. Goto turun jadi ke harga belasan atau mungkin 20-an kayak gitu. Nah, teman-teman bisa beli satu lot Goto kan jadi cuma 2.000 perak kayak gitu, guys. Jadi dipahami ya di sini. Enak banget nantinya teman-teman kalau menurutku. Nah, kayak gitu guys ya. Dan kalau kita lihat di sini nanti setelah saham-saham tersebut itu bisa turun dari harga 50, otomatis kalian udah nggak nyangkut lagi. Bisa cut loss lah bahasa kayak gitu. Nah, itu berita baik atau berita buruk ya bisa cut loss. Dan daripada nggak bisa cut loss nyangkut, ya mau jual juga nggak bisa gitu ya, nyampah di porto kan, ya mendingan cut loss aja sih kalau menurut kalau saham-saham yang udah nggak ada apa namanya, nggak ada istilahnya itu harapan kayak gitu. Nah, kita baca dulu untuk informasinya teman-teman di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ini lagi di lagi dikaji ya teman-teman di sini. Ya guys ya, masih diajukan kayak gitu, tapi katanya mungkin akan aktif beberapa bulan lagi. Tapi kita lihat dari ketentuannya nih. Untuk ARB saham dengan harga 1 sampai 10 akan menggunakan batas nominal 1. Nah, jadi kalau harganya 10 berarti kalau dia turun ke 9 berarti ARB kayak gitu guys ya. Sedangkan 1 sampai 11 sampai 200 itu memiliki batas ARB 15% sama kayak sekarang ya. Jadi kalau nilainya udah mungkin 15 ya 20 itu ARB-nya tuh 15%. Nah, untuk arah ya 1 sampai 10 menggunakan batas 1. Jadi kalau nanti 8 ke
9 gitu ya, itu arah ya, atau 1 ke 2. Nah, kalau harga 1 ke 2 itu untungnya udah 100% guys, bayangin aja. Kalau kalian beli saham di harga 1 terus dia naik ke harga 2, itu untung kalian udah 100%. Nah, kalau kalian beli di harga 1 terus kalian jual di harga 3, nah keuntungannya udah berapa? 200% lebih. Gila ya. Ya 200%, 4 itu langsung langsung beker loh. Kalau kalian beli harga 1 terus jual di harga 10 itu udah wow, gila ya. Cuannya udah nggak kira-kira, padahal naiknya cuma 10 tik. Kayak gitu. Tapi nggak semudah itu, guys. Biasanya kalau saham-saham yang harganya itu di bawah 10 itu udah berat banget, guys. Atau kalau udah nyampe ke harga 1 ya udah situ mati sahamnya kayak gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Dan ini ketentuannya masih sama aja sih kayak gitu. Nah, terus apa namanya? Karena kita judulnya saham GoTo nih guys ya. Nah, gimana nasib ke saham GoTo lah? Karena memang kalau apa namanya saham yang dijual gitu ya bisa di bawah 50, tentu aja yang paling kedampak kan saham GoTo. Kenapa alasannya? GoTo itu guys ya, GoTo itu saham yang paling banyak dipegang retail setelah Bank Mandiri, setelah Bank BRI. Jadi saham yang paling banyak dipegang retail tuh yang pertama tuh Bank BRI, terus yang kedua tuh GoTo. Jadi GoTo ini, aduh kalau GoTo sampai turun dalam lagi gitu ya, setelah misalnya dibuka nanti 50-nya kebuka, dia pasti turun kan. Nah, itu pasti yang rugi tuh retail banyak banget guys, kayak gitu. Nah, coba kita lihat si saham GoTo nih. Ya, jadi gimana nih nasib saham GoTo nih? Nah, kalau kita lihat di sini offernya aja udah 330 juta. Nah, coba kita cek teman-teman, itu harga itu jumlahnya berapa? 330 113 431 tambah 02 kali 50 gini kan cara ngitungnya. Gila ya, 1,6 triliun, bayangin aja guys. Bener ya, ini banyak banget dan ini hampir bisa dipastikan kalau nanti GoTo itu dibuka 50-nya, otomatis bukannya naik malah turun. Nah, turunnya kira-kira sampai ke berapa nih? Nah, coba kita cek teman-teman, GoTo. Oke ya, tapi bagi teman-teman semua yang pengen join STS rekomendasi tentunya ya, jangan sampai kelewat untuk masuk STS rekomendasi di bulan September. Nanti kalian akan dapat rekomendasi saham swing dan ODT BSJB. Tentu aja kita nggak akan rekom GoTo guys ya. Semua saham yang kita rekom itu saham yang fundamentalnya bagus, ya, yang swing ya, fundamentalnya bagus, valuasi lumayan murah dan berpotensi naik karena harga saham yang kita tawarkan itu yang kita rekomendasikan tuh yang lagi di lembah. Ini jangan sampai kelewat bagi teman-teman yang suka nge-swing. Dan kalau misalnya kalian nge-swing terlalu lama, kalian bisa ngikutin menu ODT BSJP-nya nih kayak Oka, sering kita profit ya, Elite tuh ya dapat lumayan lah kalau teman-teman bisa trading kayak gitu. Asal bisa mantau marketnya nanti di awal market open kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kelewat, langsung cat ya guys. Biaya masuk hanya 100.000 guys. Atau lihat video di atas untuk detailnya. Oke, GoTo. Hari ini ada transaksi sekitar 500 juta. Nih orang udah males nih nge-HK di harga 50 ya. Harusnya sih nggak ada lah orang yang beli di 50 seharusnya ya. Konyol kalau yang beli di 50 tuh konyol. Mungkin orang iseng atau orang kelebihan duit atau orang bodoh banget kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini guys ya untuk si saham GoTo, kita lihat di pasar negonya nih untuk menentukan kira-kira kalau nanti GoTo itu dibuka di bulan-bulan depan saat 50-nya itu dibuka ya. Nah, itu mau turun sampai mana? Nah, sekarang guys ya, GoTo udah mulai dijual di harga 20. 21, 21, 23 gitu ya. Nah, ini juga sinyal ya bahwa GoTo ini bakal nyentuh ke harga ini, teman-teman. Jadi jangan konyol beli GoTo di 50. Bulan depan juga GoTo akan dijual di 20-an. Saat dia itu kebuka GoTo, dia akan kebongkar, teman-teman. Nah, terus kalau kita pengen beli GoTo nih, sebaiknya tuh beli di harga berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat transaksi terakhir itu di harga 20, berarti kita harusnya beli di bawah itu guys. Nah, kita lihat di sini tuh. Nah, ini IF dapat di 21 dengan harga 21 dengan total 20 miliar rupiah ya. Ini 21. Nah, ini si MG ini dapat di harga 38 ya rata-rata, tapi kan MG duitnya masih ada banyak ya. Mungkin dia bisa nego lagi di harga belasan kayak gitu. Nah, kita teman-teman harus beli nih. Kalau misalnya mau beli saham GoTo itu belilah yang paling rendah. Paling rendah itu adalah 21 guys. Tuh 21. Berarti kalian harus beli di 20 atau ke bawah. Nah, kalau kalian misalnya iseng nih pengen beli GoTo,
ya, terus nanti nunggu siapa tahu kalau kebongkar tuh bisa kejual kayak gitu ya. Kalau dia kebongkar dari harga 50 terus dia turun ke 45 atau 40 bisa kejual kalau ya kalian yakin bisa kejual di harga itu gitu ya. Nah, teman-teman harus, beli ya di harga 20 atau ke bawah. Jadi kalau nego goto tuh harus yang sadis sekarang. Nego aja dari harga 18, 17, syukur-syukur Rp15, guys, kayak gitu ya. Pokoknya jangan beli di atas 21. Nah, kalau kalian beli di atas 21 berarti kalian, nggak paling rendah nih dapatnya, teman-teman. Nah, apalagi duit kita cuman sedikit ya. Duit kita kan sedikit sebagai retail kayak gitu, nggak bisa AVG down lagi ya, belilah serendah-rendahnya. Kalau misalnya toh di harga 17 atau 18 rupiah tuh nggak ada yang ngejual di harga itu, ya udah nggak usah beli, beli aja saham yang lain yang lebih oke. Kayak gitu aja guys ya. Kayak gitu sih kalau menurutku sih, belinya di harga sekitaran belasan aja. Oke, thanks sudah nonton teman-teman ya, sampai ketemu di video berikutnya.